Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Susi Wilminumdini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi telnet dan SSH pada router. Maaf, pada Cisco paket reset. Jadi di sini teman-teman, saya sudah membuat topologinya. Di sini saya menggunakan dua router dan dua PC. Jadi di sini saya juga telah membuat IP dan kenapa saya terlebih dahulu membuat IP, karena ini dapat memudahkan saya pada saat mengkonfigurasi nantinya. Jadi di sini saya sudah membagi. Untuk bagian ini adalah nanti saya akan mengkonfigurasikan telnet, dan pada bagian ini saya akan mengkonfigurasi SSH. Jadi berikut langkah-langkah pengkonfigurasian IP pada router. Jadi di sini teman-teman kita masukkan pada perintah masuk ke router di CLI. Di sini kita ketikkan Di sini kita masukkan perintah enter, kemudian kita masukkan conf t enter. Lalu di sini kita akan mengkonfigurasi. Jadi di sini alamat IP yang akan digunakan pada alamat IP di sini adalah yang 192.168.21.1. Jadi kita di sini di sini t yang fa 0/0 enter, kemudian kita masukkan IP address. Jadi IP address yang kita gunakan di sini adalah IP address di kabel FA 0/0. Oke. Di sini kita masukkan 192.168.21.1. Kemudian itu kita enter. Teman-teman juga jangan lupa masukkan range IP-nya 255, karena di sini alamat IP kelas C yang kita gunakan jadi 255.255.255.0. Kemudian enter, terus kita masukkan perintah no sh shutdown, kemudian enter sekali lagi, kemudian kita masuk untuk mengkonfigurasi pada kabel FA 1/0. FA 1/0. Kemudian kita masukkan IP address. Jadi ini IP yang kita gunakan pada interface 1/0 adalah alamat IP yang ini, IP kelas A 10.10.10.1. Dan jangan lupa juga masukkan range-nya. Di sini karena alamat IP yang kita gunakan adalah IP kelas A, jadi 255.0.0.0, kemudian enter. Lalu kita masukkan perintah no shutdown, kemudian exit,
Kemudian kita lanjutkan untuk mengkonfigurasi telnet pada router 0. Jadi di sini langkah yang pertama kita gunakan adalah masukkan perintah config t, kemudian enter. Oke. Terus kita masukkan perintah hostname. Jadi di sini teman-teman hostname-nya bisa menggunakan nama teman-teman atau terserah. Di sini saya akan menggunakan nama saya sendiri, Susi Telnet. Oke, kemudian kita enter. Kemudian kita masukkan perintah line vt04. Kemudian kita enter. Kemudian kita masukkan perintah transport input telnet. Transport input telnet. Kemudian kita masukkan password kemudian kita masukkan perintah password telnet login. Kemudian kita enter. Terus masukkan lagi perintah login, kemudian enter. Lalu masukkan perintah exit, kemudian enter. Oh maaf, di sini dengan exit. Kemudian masukkan lagi perintah enable secret password. Di sini dia meminta enable secret. Jadi password di sini saya gunakan adalah 1234. Jadi terserah teman-teman mau membuat passwordnya apa, itu terserah teman. Kemudian enter, kemudian exit. Jadi di sini selanjutnya saya akan mengkonfigurasi routing pada router 0. Jadi di sini kita masukkan perintah config. Kita masukkan perintah config, kemudian spasi IP root-nya, masukkan perintah IP root 192.168.1.0, kemudian enter. Terus lanjut. Kita akan lupa untuk mengetik netmax-nya teman-teman. Di sini kita spasi lalu masukkan netmax-nya 255.255.0 spasi. Di sini juga kita masukkan alamat IP. Pada IP root ini saya masukkan IP yang ada di sini dan juga IP yang ada di sini. 10.10.10.2. Kemudian enter. Kemudian kita masukkan lagi perintah exit. Enter, kemudian enter lagi. Jadi di sini setelah kita mengkonfigurasi pada IP, kalau tadi teman-teman kita sudah mengkonfigurasi telnet pada router, selanjutnya kita akan melakukan pengetesan telnet dari klien. Jadi
kita masukkan terlebih dahulu IP pada PC-nya. Di sini IP yang kita gunakan, IP yang kita gunakan adalah yang ini, yaitu 192.168.21.2. 92.168.21. Selanjutnya kita masukkan netmax-nya, yaitu 192.168.21.1. Kemudian kita close yang ini, lalu kita masuk pada command prompt. Setelah kita masuk pada command prompt, kita masukkan perintah telnet IP-nya 192.168.21.1. Kemudian enter, masukkan password yang tadi, enter, kemudian masukkan password lagi, diminta untuk memasukkan password lagi, diminta lagi untuk masukkan. Ya, jadi setelah ini selesai verification-nya, otomatis yang pada bagian telnetnya sudah terhubung ya teman-teman. Jadi untuk pengecekannya, mari kita dari sukses ya teman-teman. Langkah selanjutnya di sini kita akan selanjutnya itu konfigurasi router untuk SSH. Ya, jadi di sini kita akan memulai mengkonfigurasi SSH pada router 1. Di sini kita masuk ke HCI, enter, kemudian masukkan perintah enable, kemudian enter, lalu masukkan perintah konfigurasi config T, kemudian enter, lalu masukkan interface face 0/0, kemudian enter, lalu masukkan alamat IP address, alamat IP yang di sini gunakan adalah alamat IP yang untuk ini, jadi 10.10.10.2. Jangan lupa untuk netmax-nya 255.0.0.0. Kemudian enter, lalu masukkan lagi perintah no shutdown, kemudian enter, lalu exit, lalu kita masukkan perintah interface 1/0, kemudian enter, masukkan perintah IP address 192.168.1.1. Jangan lupa netmax-nya, karena di sini IP yang kita gunakan adalah kelas C, jadi 255.255.0. Kemudian kita enter, lalu masukkan lagi perintah no shutdown, kemudian enter, lalu exit,
Lalu kita akan masuk pada konfigurasi SSH pada router 1. Di sini kita disuruh untuk memasukkan perintah config t lalu masukkan username Jadi di sini teman-teman juga memperhatikan dalam pengetikan. Apabila teman-teman pengetikannya salah, nanti akan terjadi error pada cell ini. Jadi di sini saya membuat susi password 1 2 kemudian enter, lalu masukkan perintah hostname susi SSH, kemudian itu kita enter, lalu masukkan perintah IP domain slash name, nama dari yang kita gunakan yaitu susi.com, kemudian enter, lalu kita masukkan perintah crypto key generate RSA, kemudian itu kita enter. Jadi pada saat perintah yang tadi kita masukkan yaitu crypto key generate RSA itu akan ditanyakan berapa panjang bit yang ingin dimasukkan pada pilihan. Jadi sini teman-teman ada pilihan yaitu panjang bit. Panjang bitnya adalah 512 dan maksimal dari panjang bit tersebut adalah 2048. Itu menandakan panjangnya key datanya. Tetapi panjang datanya key. Jadi semakin panjang data key yang kita gunakan itu semakin aman pula data yang kita miliki, tetapi semakin membebani perangkat lainnya. Tetapi kalau untuk teman-teman untuk hanya mau belajar atau untuk mencoba-coba, teman-teman bisa menggunakan panjang key-nya itu 1024. Kemudian kita enter ya. Lalu teman-teman masukkan lagi perintah do SSH crypto key my pub key RSA, kemudian enter. Ini teman-teman, di sini ada salah mengetikkan my kemudian enter. Jadi teman-teman setelah perintah yang tadi kita masukkan yaitu crypto yang tadi kita masukkan yaitu do SH crypto key my PUBG RSA, itu akan keluar hasil skripsi seperti ini. Setelah keluar hasil skripsi seperti ini, selanjutnya kita akan setelah itu kita masukkan IP. Setelah itu kita masukkan IP, SSH, kemudian spasi,
IP SSH. Coba kita masukkan line, perintah line, line VC 0. Nah, setelah kita masukkan perintah lain, lalu kita masukkan perintah transport input SSH. Kemudian kita enter, lalu masukkan lagi perintah password SSH login, kemudian enter, lalu masukkan lagi perintah login, kemudian enter, lalu masukkan lagi perintah exit, kemudian service password encryption, kemudian enter, lalu exit, lalu selanjutnya kita akan masuk pada konfigurasi routing SSH pada router 1. Jadi di sini teman-teman, perintah yang kita gunakan adalah configurate terminal. Jadi setelah itu kita masukkan conf lalu masukkan perintah IP route 192.168.2.0, kemudian netmarknya 255.255.0 spasi 10.10.1. Kemudian enter, kemudian kita masukkan perintah exit. Setelah itu kita lakukan pengetesan SSH dari klien. Jadi di sini kita masuk ke sini, ke desktop, IP kita masukkan IP 192.168.1.2. 192.168.1.1, karena itu default gateway-nya. Lalu kita masuk, kemudian kita coba untuk melakukan pengetesan SSH dengan pada command prompt di PC dengan memasukkan perintah SSH susi.com, kemudian masukkan alamat IP-nya 192.168.1.1. Jadi di sini akan open, lalu dimintai password. Kita masukkan password tersebut. Jadi selesai sudah. Jadi teman-teman, inilah tahap terakhir dan selesai sudah konfigurasi mengenai telnet maupun SSH. Dan semoga
video yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan apabila terdapat hal-hal yang kurang dipahami, teman-teman bisa langsung komen atau bertanya pada kolom komentar yang disediakan. Itu sekian dari saya, terima kasih.